Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jimmy Yoselda Channel. Udah lama nggak bikin video tentang tembakau, tentang rokok. Kali ini nih saya mau membahas tentang sejarah Ji Samsu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita ngerokok dulu di Samsunya nih. Udah keisep banyak ya guys. Oke, kita isep dulu guys, biar di Samsu banget gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Menurut Wikipedia, Ji Samsu adalah merek rokok kretek pertama di Indonesia. Merek ini diluncurkan pada tahun 1913 di Surabaya. Wah, udah tua juga ya. 1913. Pada tahun 2005, pemilik merek ini, PT HM Sampurna Tbk, dimiliki oleh salah satu grup asal Amerika Serikat, Altria Group, pemilik perusahaan rokok Philip Morris USA, produsen Marlboro dan LNM. Merek ini dijual dalam kemasan yang direnggangkan, 2 rokok panjang dan 10 rokok lebar, sedangkan batangnya digulung dengan kertas berwarna putih. Oke, kita baca yang lebih spesifik lagi ya. Rokok Ji Samsu itu adalah rokok kretek. Produsennya adalah PT HM Sampurna Tbk. Diluncurkan pada tahun 1913 di Surabaya, Jawa Timur. Dan pasar dari Ji Samsu ini selain di Indonesia sudah ada di seluruh dunia. Wow. Ini kita baca sejarahnya ya. Ini menurut wikipedia.com. Rokok kretek diperkenalkan oleh Haji Jamhari pada tahun 1880. Tembakau dicampur dengan cengkeh yang akan menghasilkan bunyi kretek-kretek jika dibakar dengan api. Cengkeh mengandung eugenol yang dapat meningkatkan kadar tar dan nikotin ketika dicampur dengan tembakau. Oh iya. Eugenol itu apa ya? Nanti kita cari. Pada tahun 1913, Handel Mats Capital Lim Sengte NV berdiri sebagai cikal bakal Ji Samsu, yang mana kata tersebut berasal dari dialek Hokkien. Ji Samsu diperkenalkan oleh Lim Sengte pada tahun 1913 dan diproduksi melalui pabrik di Surabaya. Sebenarnya setahun kemudian di Kudus, Jawa Tengah sudah muncul produk rokok seperti cap kodok mangan ulo, waduh, kodok makan ular, dan bal 3. Namun sayangnya kedua produk tersebut tidak bertahan lama.
Menurut Garda Maheswara tahun 2010 halaman 109, pada tahun 1916 Lim Seng Te sempat membeli tembakau dari seorang pedagang tembakau yang bangkrut. Menurutnya pada tahun 1940 penjualan Ji Samsu tumbuh pesat menjadi sebuah hasil produk mencapai 3 juta batang, sehingga jumlah pekerja yang melinting rokok Ji Samsu meningkat menjadi 1.300 orang. Banyak juga ya. Pada tahun 1956 Lim Seng Te meninggal dan digantikan oleh anaknya Lim Swee Ling Aga Sampurna. Perseroan didirikan pada tahun 1963 dengan mengganti nama Belanda tersebut menjadi PT Hanjaya Mandala HM. Oh, HM itu berarti Hanjaya Mandala. Saya kira Haji Muhammad. Ternyata Hanjaya Mandala Sampurna. PT HM Sampurna mengembangkan berbagai produk dengan meluncurkan Sampurna Hijau pada tahun 1968. Udah lama juga ya berarti Sampurna Hijau. Namun Sampurna Hijau sempat kurang terkenal dibandingkan Minyak Jinggo, produksi asal Kudus dengan kemasannya yang tahan air. Oh iya, ada itunya ya, ada plastik-plastiknya. Pada tahun 90-an Ji Samsu mengembangkan alternatif produksi melalui sigaret kretek mesin SKM ya, Ji Samsu Fatsal 9, dengan menurunkan kadar tar sebanyak 6 mg menjadi 33 mg. Menurut majalah Asia Week tanggal 6 September 1996, beberapa tahun setelah PT HM Sampurna memasuki bursa saham, PT HM Sampurna mendirikan anak perusahaan di luar negeri yaitu Transmarco di Singapura. Ji Samsu juga memperluas jaringan ekspor secara agresif di Malaysia dan Myanmar pada tahun 1995. Distribusi dan ekspor dilakukan secara intensif, apalagi ketika itu putra Sampurna sedang meninjau usaha PT Astra Internasional di Myanmar. Waduh. Menurut George Yunus Adicondro, pengusaha rekat dengan Soeharto yang memiliki saham di PT Astra Internasional adalah putra Sampurna dan Bob Hasan. Menurutnya, keduanya sempat memiliki sebagian saham di PT Astra Internasional. Pada periode 2000-an, Ji Samsu memperkuat dan mengembangkan produk, terutama segmen menengah ke atas, dengan memperkenalkan Ji Samsu Super Premium dan Magnum Filter pada tahun 2004. Pada tahun 2005, Altria Group mengambil alih 97% total saham PT HM Sampurna Tbk melalui proses tender strategis private placement. Wah, nggak ngerti saya itu. Ji Samsu pernah mengeluarkan kemasan khusus yang terbuat dari aluminium, yaitu Ji Samsu Masterpiece pada tahun 2008 dan Ji Samsu Cita Rasa Legendaris pada tahun 2012. Ji Samsu meningkatkan kompetensi di bidang sigaret kretek tangan melalui Ji Samsu Gold, namun merek tersebut juga terhenti di tengah jalan. Ji Samsu meluncurkan sigaret kretek mesin baru yang rendah tar dan rendah nikotin, yaitu Magnum Blue, yang kemudian berganti nama menjadi Magnum Mile. Untuk terus membangun keunggulan dan memperkuat kompetensi utama PT HM Sampurna Tbk di bidang sigaret kretek mesin sejak kehadiran E-Mile pada tahun 90 dan U-Mile pada tahun 2004.
Wah, ternyata panjang juga ya ceritanya guys. Ternyata panjang sejarahnya Ji Samsu. Dari tahun 1913, wis udah kayak apa tuanya ya. Dan rokok ini enak. Kenapa saya merokok Ji Samsu? Karena bapak saya dulu rokoknya adalah Ji Samsu. Jadi dulu mah suka nyolong-nyolong. Kalau bokap lagi lengah, kita ambil sebatang, sebatang, sebatang. Jangan dicontoh ya. Itu perbuatan tercela. Oke. Itu tadi yang saya bacain itu dari wikipedia.org. Jadi pengen tahu aja malam ini tuh sejarahnya Ji Samsu. Mudah-mudahan berkenan dan sampai jumpa.